Sahabat Serdadu, kembali kita di podcast Serdadu. Nah, kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan juga dari industri Daihatsu Cokro Denpasar. Kita ngobrol dulu sebentar yuk. Ini sekarang kita topiknya itu bagaimana sih kalian anak-anak muda mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Nah, kita sekarang ada narasumber yang cantik, namanya Ibu Anak Agung Ayu Trisnawati, Eskom MAP. Ya. Selamat datang Ibu di SMK PGRI 2 Bandung. Selamat datang di ruang kami yang sederhana ini. Saya juga ada dari Bapak Budiono, dari Daihatsu Cokro Denpasar. Selamat datang Bapak. Ya. Senang sekali bisa hadir di podcast SMK 2 Bandung. Ya. Nah, kita ini mau ngobrol nih Bu, Pak. Ya. Seputaran persiapan dunia kerja anak-anak. Nah, dari Ibu Trisna sendiri dari Dinas Tenaga Kerja, kira-kira anak-anak kita nih yang sekarang dengan berbagai macam yang berbeda dengan yang dulu kan kita tahu tidak ada HP ya. Nah, kemudian yang sekarang ini HP, semuanya HP. Dan bagaimana sih kita mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka komunikasi atau lebih siap di dunia kerja. Nah, itu kira-kira gimana? Oke, baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk seperti itu mungkin beberapa kali mungkin kami mengunjungi sekolah-sekolah atau SMK atau yang lainnya lembaga pelatihan, kami selalu mengingatkan murid atau alumni untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin Ibu. Jadi baik dari kompetensinya, dari soft skillnya, karena memasuki dunia kerja itu kan tidak melulu tentang seberapa pintar kita, seberapa bagus nilai kita di sekolah, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja dalam satu tim, berinteraksi dengan atasan, bawahan, atau rekan kerja yang sesama. Jadi memang benar social skillnya harus ditingkatkan, bagaimana kita membawa diri juga di tempat kerja, bagaimana kita melakukan suatu kegiatan atau apapun yang diperlukan oleh perusahaan itu bersama-sama dalam tim. Apalagi kalau di sini mungkin dengan Bapak di dunia usaha kan dalam satu teamwork. Jadi bagaimana bersama-sama dengan rekan kerja bisa melaksanakan semua tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas dalam satu tim. Jadi itu diperlukan memang social skillnya di sana. Jadi dari sekarang mungkin anak-anak yang kelas 12 atau yang mau lulus mungkin bisa mempersiapkan diri baik dalam menghadapi wawancara nanti proses seleksi, mungkin bisa mempersiapkan diri dalam upskilling atau mungkin waktu luang bisa memperdalam ilmu yang lainnya yang bisa menunjang untuk bersaing dengan yang lainnya dalam memasuki dunia kerja. Karena memang seperti di Bali ini kami selalu ingatkan ke anak-anak, mungkin anak-anak kelas 12 mulai melihat-lihat atau mulai mencari informasi lowongan-lowongan kerja yang ditawarkan di dunia usaha. Nah, dari sana kan ada kualifikasi dari perusahaan Ibu. Misalnya dari 10 kualifikasi yang ditawarkan oleh perusahaan, kita sudah masuk berapa nih? Mungkin ada yang kita belum punya. Nah, di situ mungkin bisa ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan yang lainnya. Istilah kami, bagaimana kita menjual diri di perusahaan, bagaimana kita meningkatkan tawaran, kita punya bargaining point ke perusahaan yang akan memilih kita untuk bekerja di sana dalam satu tim. Seperti itu sih Bu. Ya, ada istilah bargaining point. Bargaining point atau nilai tawar kita di perusahaan ya, itu yang harus kita lebihkan. Nah, tadi Ibu bilang bahwa nilai rapot itu nggak penting, benar nggak? Sebenarnya penting juga, karena kan itu memang salah satu ilmu kita, salah satu kita untuk mungkin disyaratkan di lowongan itu. Pentingnya sama-sama penting sih Bu. Social skillnya mungkin yang lebih penting ya. Walaupun dia ranking 1 tapi tidak bisa bekerja dengan tim, ya sama aja. Yang paling diutamakan adalah mungkin kerjasama dengan timnya ya, bisa kerjasama dengan tim.
mungkin kalau misalnya mau jadi ilmuwan mungkin Pak ya, kalau Iya. bekerja di lab sendiri nggak apa-apa Iya, gitu. sendiri, Ya, iya. tapi selagi masih dengan tim ya sosial skillnya ditingkatkan. Iya, social skillnya. Nah, sebelum saya lanjut ke social skillnya, ke Bapak dulu deh. Ya, siap. Bapak kira-kira di tempat industri itu nilai apa penting nggak? Ya, kalau di dunia industri ya, Hmm. kita bicara dunia industri untuk nilai rapot itu juga penting sekali. Jadi Iya. gini, kalau di dunia industri, terutama di kita ya, di kita kan di Astra Dayasu itu kita bergerak di after sales service di bengkel ya. Selain ada teori, ada praktek. Ya. Kalau teorinya jago ya, memperbaiki kesulitan apapun bisa, itu tidak lepas dari teori. Oke. Jadi teori itu Fundamental menunjang ya? untuk penyelesaian problem-problem di lapangan. Ya. Di kita di dunia industri segala macam problem pemecahannya pasti pakai alat bantu teori. Tapi kalau hanya teori tidak diimbangi dengan skill, itu tidak tereksekusi. Jadinya ya tidak ada problem yang bisa dipecahkan. Intinya ya saling menunjang sebenarnya. Saling menunjang. Iya, saling menunjang. mengisi ya. Iya. Sama pentingnya. Sama pentingnya. Oh, ya. Berarti sama-sama kita harus tahu teorinya dulu, kita juga harus tahu praktekannya. Iya, betul. Biar Betul. sinkron gitu. Iya. Iya. Nah, di samping itu tentunya tadi untuk menunjangnya atau menilai bargaining point-nya lebih tinggi, kita juga harus meningkatkan social skill-nya. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk meningkatkan social skill-nya dan ciri-nya gimana ya? Ya, mungkin kalau masih di lingkungan sekolah, di dunia pendidikan mungkin mulai ikut berorganisasi, mungkin ada ikut kegiatan-kegiatan yang memerlukan kerjasama tim, karena saya yakin di sekolah pasti ada ibu, jadi mungkin ekstrakurikuler, mungkin ikut kegiatan OSIS seperti itu, karena kan di sana anak-anak belajar ya bagaimana kita mempunyai pendapat, mengungkapkan pendapat atau melaksanakan suatu kegiatan, bagaimana kita rembuk dengan teman-teman sesama siswa seperti itu. Mungkin dari sana bisa meningkatkan social skillnya ibu. Jadi mulai ikut kegiatan berorganisasi atau mungkin di lingkungan keluarga mungkin kan ada muda-mudi dari Banjar seperti itu. Nah di sana kan memang bagus sekali untuk pembelajaran untuk anak-anak bagaimana mempersiapkan untuk meningkatkan social skill tersebut seperti itu. Ya, siap. Berarti anak-anak bisa berlatih lewat organisasi kecil di sekolah, Betul. kemudian bagaimana mereka bisa menerima pendapatnya jika tidak diterima, gitu ya, Iya. bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia bisa mengungkapkan pendapat, kemudian bagaimana dia Menerima pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain, walaupun tidak mengenakan gitu Iya. misalkan, atau menerima ini juga mungkin teamworknya dan menanggung tugas yang dia dibebankan. Ya, berarti. Nah, Bapak kalau Ya. di industri kira-kira ada nggak nih yang anak-anak kita Ya, yang betul. magang Ya, itu betul. tidak bisa bekerja sama dengan tim? Nah, bagaimana caranya kita melatihnya di sana? Kalau di sekolah kan Ya. jelas ya ada organisasi. Nah, kalau di industri gimana Pak? Ya sejauh ini ya teman ucapkan terima kasih kepada pihak SMK PGRI 2 Badung ini yang telah menjalin kerjasama dengan baik dengan Astra Dayasu, khususnya Astra Dayasu Cokro ya. Anak-anaknya magang juga baik. Nah dari anak-anak magang ini banyak yang bisa merekrut kita. Oh, direkrut langsung Ya, ya? sampai saat ini existing itu banyak 40%-nya itu dari Cokro, Tabanan itu disupport dari tenaga kerja dari SMK PGRI 2 Badung. Ya, kenapa kita bisa lebih banyak SMK PGRI 2 Badung? Karena di saat dulu magang anak-anak ini ya pertama awal-awal pasti belum bisa menyatu dengan tim di dunia kerja itu ya. Adaptasi Ya adaptasi aturan dan lain-lain. Tapi sejauh ini setelah mereka mengikuti ini sehari 2 hari seminggu sudah tahu budaya kita di Astra Dayasu seperti apa, bahwa di Astra Dayasu, Astra umumnya dan Dayasu khususnya itu
ada budaya namanya tadi kalau itu ya bersosialisasi di sekolahan ataupun di Banjar di luar, itu akan bermanfaat ketika masuk di dunia industri. Karena apa? Di dunia industri kita di Astra kita ada punya gen, punya value chain yang sangat kompak, sangat erat. Nah itu ada yang namanya teamwork, kerjasama tim. Kalau kerjasama tim tidak dimulai dari saat mereka sekolah, ketika masuk di dunia industri, mereka akan kaget, akan menyendiri, akan mungkin sulit, susah untuk bersosialisasi dengan teman, dan akhirnya akan ilmunya nggak akan nambah gitu. Nah, makanya apa yang disampaikan Ibu tadi manfaatnya besar sekali, bahwa harus sosialisasi. Di kita ada namanya teamwork, harus kerjasama dengan teman. Salah satu dari gen kita di Astra itu. Berarti sangat penting ya di sana, endingnya di industri ya berarti ya. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah, mereka yang giat bersosialisasi, giat berorganisasi, mereka akan bisa bekerja sama dalam tim di industri nantinya. Jadi cepat beradaptasinya. Nah, kira-kira Ibu skill apa lagi yang bisa mereka latih untuk mereka lebih cepat untuk beradaptasi? Misalkan apakah komunikasinya atau apanya bisa mereka tingkatkan kembali dalam bersosial tim atau teamworknya itu? Iya, betul. Jadi berkomunikasi sangat penting juga, karena kan di dalam teamwork pasti akan ada beberapa kali mungkin ada meeting atau apa. Jadi sosialisasinya tuh dalam bentuk komunikasi, bagaimana mengemukakan pendapat, bagaimana menerima pendapat, atau bagaimana menjelaskan sesuatu kepada atasan mungkin. Jadi itu juga mungkin public speakingnya ditingkatkan, atau mungkin suatu saat mungkin akan melaksanakan suatu training atau apa, mungkin kan di sana kan banyak Pak ya untuk upskilling Ya, banyak sekali. Itu kan mungkin suatu saat akan menjadi supervisor dengan peningkatan karir seperti itu, kan pasti akan diminta untuk melakukan public speaking di depan, mungkin di depan rekan atau di depan mungkin melakukan pelatihan seperti itu. Jadi komunikasi juga perlu ditingkatkan, karena memang tidak mudah. Itu kan memang harus dilatih terus-menerus bagaimana kita melaksanakan atau melakukan komunikasi itu, bagaimana penyampaiannya agar bisa diterima dengan baik, atau bagaimana kita juga bisa melakukan suatu koordinasi dengan rekan kerja, dengan atasan seperti itu. Jadi komunikasi juga sangat penting. Sangat penting ya. Berarti ada etikanya ya. Bagaimana kita beretika komunikasi dengan atasan, bagaimana dengan bersama, dengan yang di bawah gitu ya. Ya betul Bu. Jadi memang komunikasi itu penting sekali. Ini tuh tantangan buat adik-adik kita yang mau memasuki dunia kerja ya. Apalagi ini kan rata-rata misalnya yang jurusan mesin, teknik mesin kan, atau otomotif, rata-rata kalau sudah masuk dunia kerja, karena jarang ketemu dengan orang lain, orang asing. Kalau jadi mekanik itu malu-malu kalau ingin bicara. Karena apa? Ketemunya mesin terus. Terus yang tidak bisa diajak bicara. Nah itu memang tantangan buat kita kalau di dunia industri itu ya ada upskill-nya. Jadi misalnya suruh maju pas apel pagi, sharing, cerita 5 menit. Nah itu sudah memberikan ini penguatan untuk biar kedepannya dia lebih pede. Ya rata-rata itu yang ya maaf dari SMK mungkin yang jurusannya yang mesin, yang tiap hari dihadapi hanya mesin, nggak bisa diajak bicara kan, betul kan Bu ya? Nggak bisa diajak ngobrol. Nggak bisa ngobrol, jadi begitu menghadapi depan ya ini nggak bisa ngomong. Berarti dilatih ya Pak? Harus dilatih. Di briefing setiap harinya, kemudian ada sesi maju setiap hari. Maju bergiliran tiap hari, memberikan kesempatan ngobrol apa aja lah, entah nggak pekerjaan pun nggak apa-apa, entah di rumah, entah di luar, yang penting ngomong di depan. Oke. Gitu. Itu penting berarti ya. Iya.
Berarti itu bisa kita ini terapkan di sekolah. Setiap pagi harus ngomong apapun yang mereka bisa, misalkan ngomongin apa yang mereka baca, misalkan Ya, sangat betul. bermanfaat berarti ya Pak. Ya, betul. Ya, selain itu kira-kira Ibu apa lagi sih yang boleh kita lakukan di sekolah selain kita ngobrol setiap paginya, ada satu giliran kita ngomong di depan orang, public speaking, supaya anak-anak pede nih untuk nantinya bisa mereka meningkatkan skill komunikasinya. Kira-kira apa yang mereka bisa lakukan? Apakah mereka ngomong di depan cermin atau bagaimana? Bisa Ibu, mungkin bisa diingatkan anak-anak untuk afirmasi. Afirmasi ya, betul. Mandi pagi, sikat gigi, di depan ada cermin. Nah, latihan di sana Ibu. Kan kita mandi nih, terus ada cermin, kita ngomong lah di sana, berlatih. Seperti Bapak bilang kan setiap pagi ditodong nih Pak Ya, di depan. betul. Nah, itu kan harus siap-siap ya, karena kan random ya Pak dipilihnya ya. Ya, Jadi betul. benar-benar tanpa persiapan harus maju. Nah, itu harus mempersiapkan diri sendiri. Jadi mungkin afirmasi juga bisa Ibu dilakukan, dilatih di anak-anak, yaitu latihan aja, ngobrol sendiri di cermin itu bisa diingatkan juga anak-anak seperti itu. Gitu. Berarti ya bagus sekali, berarti Ibu kita harus lakukan afirmasi di depan cermin, mandi, gosok gigi dan ngomong. Ya. Apa sih yang ngomongkan itu apa aja? Apa aja Ibu, seperti yang tadi Bapak jelaskan kan, pada saat sesi ditodong di depan bisa membicarakan apa saja. Jadi kan itu bagus sekali, merupakan pelatihan untuk public speaking Ibu. Jadi kita ngomong di depan cermin ya ngomong apa aja, mungkin apa kabar hari ini ya, mungkin kalau orang lain lihat mungkin itu ngapain sih gitu, tapi itu pembelajaran yang bagus karena melatih kita untuk meningkatkan percaya diri berbicara, karena kan itu kan memang perlu dilatih Ibu, sama seperti keahlian berkendara gitu kan, nggak bisa cuma baca teori tapi memang harus dilatih secara terus menerus sampai mahir seperti itu. Dan memang perlu waktu sih, nggak bisa langsung otomatis gitu, enggak, pasti gugup itu manusiawi ya Pak Ya, ya, betul. normal, pasti kita berhadapan dengan orang, apalagi dengan orang banyak pasti grogi, gugup itu pasti Bu, dan itu memang normal sekali ya. Harus dilatih seperti biar jadi kebiasaan. Ya, betul. Berarti tadi saya bisa tangkap bahwa untuk meningkatkan komunikasi baru bangun kita harus sudah mengafirmasi diri, kemudian melakukan latihan di rumah. Begitu di tempat kerja kita jadi lebih siap untuk ngomong di depan orang banyak, sehingga apa yang kita omongkan bisa diterima oleh teman-teman yang lain, rekan kerja yang lain, atasan kita. Jadi lebih sering kita latih ngomong kita di depan cermin dan di depan orang, bukan mesin ya. Langsung prakteknya. Ya. Bapak Ibu mohon maaf karena terkait waktu kita ngobrolnya sampai di sini, tapi dari obrolan hanya beberapa menit ini saya dapat banyak sekali insight, banyak sekali pelajaran yang bisa nanti kita terapkan di sekolah bersama siswa, bersama guru-guru, dari masukan Bapak Ibu. Nah, itu sahabat Seradu, kita sudah dapat banyak ilmu dari Ibu Trisna dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, dan juga Ibu Bapak Budiono, mohon maaf. Terima kasih. Bapak Budiono dari Daihatsu. Nah, semoga obrolan tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian ambil ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.